semua, selamat pagi, ketemu lagi. Hari ini sudah hari Minggu, tanggal 7 Februari tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya sudah mengambil satu kartu dari Rumi dan tadi sudah diacak, jadi ini kita lihat nomor 32, she offers the sacred wine, so drink. Udah lama kita nggak ketemu kartu ini, tapi dulu pernah sering banget keluar. Saya baca dulu sebentar sambil membaca puisi di sini. Yang saya rasakan adalah ketika ada seorang pengembara yang dia sudah lama berada di padang pasir yang nggak ada apa-apa, serba kekurangan, serba kayak di ujung tanduk gitu, kayaknya sudah hampir selesai riwayatnya, tiba-tiba nyambung lagi, bolak-balik gitu, sampai satu saat dia berpikir ya memang hidupnya sudah tidak ada manfaatnya lagi, tidak ada orang di sekitarnya dia, dan apapun itu dia merasa bahwa hidupnya tidak berguna, segala macam pikiran-pikiran yang menilai, menjudge, menghakimi dirinya bahwa saya memang tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Kemudian lihat saya, dari logika aja saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa menawarkan sesuatu yang baik kepada semua orang. Jadi kira-kira berada di titik itu. Nah, dia datang ke satu tempat, tiba-tiba ada yang memberikan wine. Ya, wine ini penggambaran dari sesuatu yang hidup, yang tadinya kan dia kan udah kayak padang pasir gitu. Jadi bandingkan padang pasir dengan wine-nya ini, karena ini kan punya background, punya latar belakang masa tertentu. Kemudian dari wine itu tiba-tiba dia punya insight. Kenapa? Karena yang memberi wine itu memberikan sesuatu dari lautan cinta. Jadi bayangkan orang yang di padang pasir, kemudian dia mendapatkan sesuatu yang hidup dan datang dari lautan cinta, betapa besarnya cinta itu. Kemudian dia mendapatkan banyak pemahaman bahwa ternyata selama ini jiwanya dia, spiritnya itu penuh dengan penghakiman. Saya tidak bisa berlaku dengan baik, saya tidak good enough, saya tidak ada gunanya. Apapun itu kan penghakiman bahwa dia tidak berharga. Kemudian hidupnya dia pun dia reduce, itu dia kecilkan makna dari hidupnya dia dari apa yang dia pikirkan. Yang dia pikirkan ketika dia berada di padang pasir. Nah, jadi ini kayak satu situasi di mana tiba-tiba dia awaken. Jadi selama ini ketika dia berada di padang pasir, yang membuat jiwa dan raganya itu melihat kehidupan tidak ada yang indah, skeptik ya, dan dia seperti dingin, frozen ya, dan dia kalau berteriak penuh dengan kemarahan, dan tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu yang hangat. Dan orang yang tadinya biasa mengatakan alah emang dia nggak mampu, jadi artinya memang itu juga timbal balik ketika kita di padang pasir, orang mengatakan sesuatu dan kita percaya, kita kemudian mengembangkan satu keyakinan bahwa aku nggak ada manfaatnya, good for nothing. Tiba-tiba ada satu peristiwa yang mengingatkan dia bahwa itu nggak seperti itu. Kenapa? Karena tiba-tiba dia mampu menunjukkan bahwa dia itu jauh lebih berharga daripada orang-orang yang mengatakan bahwa dia tidak ada manfaatnya untuk hidup di dunia ini. Ya, siapa yang punya hak memberi penghakiman pada orang? Karena sebenarnya kan di mata spirit setiap jiwa itu kan sama. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kita yang bisa bilang, oh dia orang kaya, dia terpandang, dia lebih tinggi pangkatnya, tidak. Yang namanya spirit itu semua sama, dan itu seperti yang diingatkan kepada kita bahwa ada satu masa di mana kita merasa serba kekurangan. Sebenarnya itu adalah perjalanan kita menemukan kekayaan jiwa kita.
rasanya itu yang ingin disampaikan. Ini tentang komunikasi, yang sebelah kanan gambar tikus. Anyway, sebelah kiri itu saya melihat bahwa sebenarnya memang kiri dan tengah itu kan semua tentang pesan, tentang komunikasi, tentang intelektualitas. Bagaimana kita mengolah intelektualitas kita yang ternyata kita ketahui bahwa itu adalah pemikiran yang salah, itu pemikiran yang menggerogoti jiwa kita. Kayaknya sih kalau saya melihat 3 kartu ini masih menggambarkan apa yang saya baca tadi barusan di Rumi. Jadi bahwa orang bicara seolah-olah mengatakan paling benar, dan kemudian kita percaya bahwa itu semua benar tentang kita, tentang jiwa kita, tentang perjalanan hidup kita. Kita juga mengungkapkan, jadi kan kalau satu itu kan informasinya dari orang lain dan kita kembali mengatakannya. Nah, yang nomor 12 ini kan lebih akhirnya kita kayak udah jadi kebiasaan kan, yang burung chattering itu nggak kebiasaan, nggak tahu benar nggak tahu nggak, tapi kayak udah enteng aja keluar dari mulut, kayak itu adalah satu kebenaran, dan itu adalah hal yang sama sekali salah. Karena itu hanya menggerogoti cinta kita terhadap diri kita, cinta kita terhadap pencipta kita, bahwa perjalanan yang susah itu sama sekali bukan menggambarkan cinta yang kecil, yang tidak ada cinta. Justru itu menggambarkan cinta yang begitu besar kepada kita, supaya kita bisa sampai pada pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Dari tadi kayaknya saya ngomongnya belibet, sorry ya. Ini ada 2 kartu. Yang pertama dari Squirrel Spirit, believe in yourself. Kayaknya ini yang ingin disampaikan. Believe in yourself. Bayangkan ini squirrel, bajing ya kalau bahasa Indonesianya, squirrel. Nah, itu kan bayangkan dia lagi duduk di pohon sedang mengunyah sesuatu, kan sibuk sendiri ya dengan apa yang dia pegang gitu. Kemudian bayangkan kita ngelihat ke dia cuma nengok, ada masalah. Kalaupun kita ngomong, dia balik lagi sibuk dengan ngunyahnya. Jadi kan betapa dia nggak terlalu peduli dengan omongan orang lain ya, dia benar-benar sibuk dengan apa yang sedang diolahnya sendiri untuk badannya dia. Armadillo Spirit ini set healthy boundaries. Jadi kalau saya tadi menggambarkan ada orang ya gitu ya, itu ada masalah, nggak usah didengerin. Kemudian kita sibuk lagi dengan diri sendiri karena kita mampu membuat satu batas, healthy boundaries ya, antara ini dunianya kita, ini dunianya dia. Kamu punya pikiran yang bobrok tadi, yang cuman bisanya mengkritik, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya ngasih tahu hal yang jelek tentang kita, tapi sebenarnya dia tidak membantu apa-apa. Dia nggak punya makna besar di dalam kehidupan kita kecuali merusak rasa percaya diri kita. Ya, orang seperti itu, kata-kata seperti itu, nggak harus orang, kata-kata seperti itu, belief seperti itu, kita harus kesampingan. Dia tidak pantas menjadi bagian dari diri kita. Ya, learning to set healthy boundaries is the gift of Armadillo Spirit. You are entering a phase where in order for you to be in alignment with your intention and co-create your best life, you may have to discerning and say no, say no to many things that may have been okay for you in the past. Jadi kalau yang lalu kamu bilang oke, itu sekarang udah nggak oke lagi, udah tahu manfaatnya nggak ada. Semua hanya menggerogoti dirimu. Kalau dulu kamu menganggap orang itu terpandang, dia punya kewenangan untuk membuat kita merasa guilty, membuat kita merasa tidak berdaya, padahal kalau dipikir-pikir juga apa yang sudah dia berikan pada kita kecuali perasaan down. Dia hanya memberi kita miserable life. Untuk apa dipertahankan? Tarik garis itu. Jangan anggap dia sebagai orang yang penting untuk kita ambil energinya dan membiarkan kita mengkorosi ya, mengikis semua keyakinan yang ada di dalam diri kita. Wow, this is so deep ya. This is so deep. Kita lihat yang deck berikutnya dari Archangel Power ini. Kenapa kita mampu set boundaries? Karena kita sudah menemukan dunia yang beda, yang kita yakin ini adalah tempat yang lebih sehat buat diri kita. Dan kita lihat wajahnya dia
she's smiling and she's an angel. Ini kan penggambaran ya. Dan dia berada di dalam surgawi, apapun itu. Dan kita lihat di situ ada uang, emas dalam jumlah yang banyak. She's happy. Kita sudah masuk ke situ, S ya. S kan as ya. Masuk ke tempat yang surgawi. Jadi jangan biarkan dirimu miserable lagi. Ini tapi kan kartu masa lalu, berarti kan sebenarnya kita sudah bisa memberi jarak, tapi memang masih harus banyak belajar dari situ. Nah, yang berikutnya kartu yang sekarang adalah Epiphany. Ya, Epiphany itu ya seperti teka-teki, something like that. Joy through spiritual growth, be a light to others, answer that comes through meditation. Jadi kalau dulu kita mendengarkan orang dan mencerap semua perkataan itu dan menganggap itu adalah satu kebenaran, kemudian membiarkan dia masuk ke dalam sistem kita dan merusak, mengkorosi semua yang ada di kita sehingga kita nggak percaya diri. Sekarang kita sudah tahu, nggak begitu. Kita lepas, detox, ya, detox. Nah, detox ini keluar di decision ini, ya. Release yourself from that which holds you back. Jadi lepaskan dirimu dari sesuatu yang membuatmu tuh tertahan di perjalanan spiritualmu. A need to detox, unnecessary worry based on a lack of self-confidence. Jadi kayaknya jelas sekali di hari ini pesan utama adalah percaya diri. Percaya diri. Perjalanan kemarin yang seperti di padang pasir itu bukan untuk menunjukkan dirimu lemah, jatuh di bawah, rendah. Bukan, justru sebaliknya. Tapi untuk bisa bangkit lagi, belajar banyak dari rock bottom tadi adalah dengan mengembalikan rasa percaya diri. Yakin bahwa kita memang membiarkan belief-belief yang membuat kita rontok tadi itu tertanam di hati kita, dan sekarang adalah saatnya kita detox, keluarkan semua, dan itu kita peroleh dengan cara meditasi. Saya sampaikan lagi kalau meditasi itu bukan keahlian saya, tapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita berusaha mengambil energi itu bukan dari luar tetapi dari dalam diri kita. Sebenarnya meditasi itu kan seperti ingin menyentuh hati nurani kita, sesuatu yang kita bawa sejak lahir, ya. Sebenarnya itu utamanya, but how, I don't know how. Ada teman-teman yang jauh lebih jago dalam hal tersebut. Yang saya ketahui adalah konsep besarnya, bahwa kita sebenarnya punya kemampuan lebih besar dari yang kita bisa realisasikan. Kemampuan itu ada di dalam diri kita, dan kalau pernah membaca banyak literatur lain ya, sebenarnya kemampuan manusia yang bisa dimunculkan itu nggak lebih dari 1%. Bahwa manusia itu punya potensi untuk jauh lebih baik dari situ. Mungkin satu lagi ya, mumpung hari Minggu saya bisa cerita tentang ya lebih panjang. Ini adalah tentang bagaimana kita breakthrough dari keterbatasan yang kita buat sendiri. Kalau pernah nonton film, ya saya orangnya populer banget emang. Culture populer itu ada film yang tentang olahraga. Kemudian dia main apa istilahnya ya, footballnya Amerika, ya. Kemudian dia diminta jalan ke sana dengan kondisi jalannya pakai tangan dan pakai beban. Kalau dia berjalan biasa dengan melihat ke depan, dia nggak akan mampu, dia tahu dia nggak akan bisa sampai sana. Kemudian coachnya itu menutup matanya, kemudian dalam perjalanan itu dia selalu memberi penguatan, ayo sedikit lagi sampai dia akhirnya terjatuh. Setelah dia buka penutup matanya, ternyata dia sudah melewati garis yang dia pikir dia tidak mampu, bahkan lebih jauh dari itu. Tapi di situ dalam prosesnya sangat berat,
tetapi dia tidak berusaha membandingkan di mana dia dengan ujung sana, tetapi dia hanya bertahan, terus jalan dalam kondisi sukar, seberapapun sukarnya dia terus berjalan sampai benar-benar tubuhnya tidak bisa lagi menyangga. Tapi yang ingin disampaikan dari kisah ini adalah bahwa kita punya potensi untuk melakukan lebih, tapi terkadang belum kita lakukan karena kita selalu membandingkan antara posisi sekarang dengan depan, rasanya semua tidak mungkin. Dan oleh sebab itu sebenarnya salah satu alasan kenapa saya fokus untuk harian, karena yang penting adalah kita lewati hari demi hari dengan kebesaran hati, dengan kekuatan jiwa, dengan pikiran bahwa kita selalu bisa mengatasi apapun yang kita hadapi pada hari ini saja. Dan kemudian kita tidak pernah melepaskan keyakinan, koneksi kita dengan pencipta kita bahwa apapun jalan di depan, mau susah, mau jauh, mau deket, mau banyak durinya, itu kan semua memang harus kita lewati. Tapi kita pasti mampu, kita pasti dapat bantuan untuk sampai ke sana. Ketika kita sudah mulai melemah spiritnya, keyakinan kita, semangat kita, maka kita hanya perlu menutup mata dan mengatakan pada diri kita, you can do it, you can do it, be strong, it's just a little bit longer, it's just a little bit longer, ya, sedikit lagi. Jadi seperti itu. Oke, saya udah panjang lebar di situ. Kita lihat, oke, bulan ada di Sagittarius, dan oleh sebab itu juga kenapa kayaknya kita memang harus punya koneksi yang kuat. Dan ini kita lihat bulan conjunction dengan South Node di Sagittarius, dan dia square dengan Neptunus. Itu juga, jadi kenapa memang koneksi kita, spiritualitas kita hari ini sangat ditingkatkan, disentuh oleh langit supaya kita berpikir secara spiritual. Dan bulan yang conjunction dengan South Node itu seperti merangkum semua pengalaman kita masa lalu. Dan tadi kan kita gambarkan dengan yang masa lalu ketika kita berada di padang pasir, ketika kita kekurangan, ketika kita tidak punya apa-apa. Tapi justru dari situlah kita banyak sekali belajar, kita punya banyak kekayaan secara spiritual, dan ini yang ingin diangkat pada hari ini. You have that. Tapi kita kan gak pernah berpikir tentang spiritualitas. Kita dalam kehidupan sehari-hari, kita fokus pada apa yang kita bisa lakukan sehari-hari, and it's fine, itu sah-sah saja. Tapi mungkin satu hari di antara 365 hari, mungkin gak cuma satu hari, beberapa hari di antara 365 hari itu kita kayak dicolek, kayak diingetin, kamu lagi dikasih salam gitu ya, dicolek, dikasih salam. Pengennya apa? Pengennya supaya kamu kasih salam balik. Iya, I know. Aku nggak lupa kok, aku nggak lupa. Justru sebenarnya ada di dalam hati, cuman ya itu aku sibuk macam-macam. It's okay. I love you anyway. Ingin disampaikan hal seperti itu. Dan satu hal lagi, kalau kita lihat chart hari ini, sorry ya panjang, ini Saturnus yang baru saja dilewati oleh Venus. Semua yang rasanya berat ya Saturnus, semua yang rasanya beban, obligasi, keharusan, tugas, duty, itu kan seperti dikenakan pada harga diri kita. Dan sekarang ketika Venus melewati Saturnus yang ada di Aquarius, itu sebenarnya mengatakan, iya, saya mengerjakan semua yang menjadi tugas saya, yang menjadi jalan saya, termasuk jalan yang penuh duri dan seperti padang pasir itu, tetapi saya justru mampu menemukan betapa berharganya diri saya, dan saya akan mengambil semua pelajaran dari masa lalu saya, dari kesukaran saya, untuk membuat diri saya menjadi lebih berharga. It's so beautiful, really. Dan ini kalau kita lihat matahari yang conjunction dengan Merkurius yang retro, itu kan seperti
dibuka matanya, jadi kayak kita paham, jadi terang gitu. Jadi yang kalau ibaratnya kalau kita membaca buku tadinya di tempat gelap, sekarang dikasih matahari dan kita lihat refleksinya juga ya, retro, dia refleksinya kelihatan, jadi kita bisa lihat dari dua sisi logika kita. Dan kemudian karena dia train dengan North Node ya, artinya kemudian kita bisa, ah iya, kalau gini caranya, kalau gini cara saya berpikir, dan saya tahu betapa berharganya saya. I know what to do next. Really, I know what to do next. Dan itu bukan tentang hal yang sifatnya katakanlah kayak apa ya, bombastis, enggak, tapi satu insight, satu yang sifatnya membuat kita seperti tiba-tiba semua fall into place gitu loh. Semua menjadi make sense, semuanya menjadi masuk akal dari semua ini ya. Ini kalau saya cerita panjang saya bisa teruskan dengan Chiron, tapi intinya adalah hari ini pembelajarannya bahwa kita memang seperti dicolek ya, dicolek, dan mungkin kita diharapkan mengatakan terima kasih. Itu di tengah semua kesukaran yang sudah pernah kita lewati. Kita lihat sarannya Ace of Wands itu, ketika kita, Ace of Wands itu adalah ketika kita punya keyakinan untuk melakukan sesuatu, tapi karena dia Ace kan baru mulai, baru oh ya ini, jadi kayak setelah dicolek tadi, ketika diingatkan betapa kamu masih punya, iya kalau gitu sekarang saya paham apa yang harus saya lakukan. Oke. Dan mungkin tidak lagi terlalu banyak komplain ya, komplain tapi kayak gini kurang itu lalala dan lain sebagainya ya. Ini ya kayak kita dalam katak dalam tempurung ya, dua ini. Dan tantangannya adalah kayak kita nggak ngerti mau ngapain. King of Wands terbalik, nggak ada semangatnya. Tapi sarannya, jadi kalau memang teman-teman ngerasa bahwa di sini masih nggak bisa, jadi yang saya ceritakan tadi tentang olahragawan yang sedang ditutup matanya dan diminta untuk come on, a little bit longer, hang on, terus lagi, sedikit lagi, upayakan semaksimal mungkin, terus jalan. Ya ini seperti inilah kira-kira penggambarannya. Tapi ketika kita melewati hari ini mungkin tidak mudah. Jadi barangkali saya ingin menyampaikan, come on, dikit lagi, semangat. Oke, kita ambil satu informasi lagi dari Spirit Guides untuk menutup bacaan hari ini. Sedikit lagi. It doesn't matter why or how you got to where you are now. All that matters is where you want to go from here. Ya, jadi nggak jadi masalah sekarang kamu sudah kondisinya memang udah ngalamin ini, udah punya kesukaran ini. It doesn't matter. Start from now. Jadi kira-kira sama dengan ini. Ya, doesn't matter. Nggak usah dipertanyakan lagi. Kenapa begini? Kenapa dia begitu? Kenapa saya menjadi korban? Whatever. Masa lalu, dan memang bulan ketemu sama South Node, kayaknya hari ini kan kita kayak sedang menggali semua masa lalu. Oke, fine, tapi harus ada kesimpulannya. Oke, titik. It doesn't matter, kita udah sampai sini sekarang, so kita mau apa ke depan. Oke, matahari juga trine dengan North Node square dengan Neptunus. Ini sebenarnya cerita hal ini sama. Sekarang it doesn't matter, kita udah ada di sini, kita udah menjadi orang yang kuat, kita sudah mampu mengambil hikmah dari perjalanan terberat kita kemarin untuk menjadi diri yang lebih kuat, lebih arif, lebih keren yang penting ya. Sekarang kita tinggal meyakinkan diri, kita punya semangat menuju masa depan yang lebih cerah. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.